kembali dengan saya Bunda Husnul dan dengan kakak Akan. Mbak Ica. Ada Una. Terima kasih. Sekarang kita ingin sharing, berbagi ya. Kira-kira apa ya topiknya hari ini? Tadi kakak minta topik apa? Tentang sedih. Tentang sedih. Nah, Bunda mau tanya, kira-kira ada tidak ya orang di dunia ini yang tidak pernah sedih? Ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Menurut Kak Ica? Tidak ada. Menurut kakak? Tidak ada. Ada. Menurut Adeuna? Ada. Jawabannya? Ada. Tidak. Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi seluruh orang di dunia ini pasti pernah sedih. Nah, kalau Mbak Ica biasanya karena apa sedihnya? Hilang kucing. Hilang kucing. Kalau Adeuna biasanya kenapa sedihnya? Kenapa? Hilang boneka. Oh, hilang boneka. Ya. Jadi sebenarnya sedih itu perasaan yang wajar ya. Semua sedih itu. Kira-kira kita dapat sedih dari siapa? Allah. Iya, benar. Semua sedih itu dari Allah. Jadi manusia boleh sedih apa tidak kira-kira? Boleh, benar. Bahkan kakak kan cowok ya. Kakak itu boleh sedih. Kakak boleh nangis apa enggak? Kira-kira? Boleh. Boleh ya. Jadi itu kan datangnya dari Allah ya. Itu merupakan anugerah untuk kita. Nah, kalau kakak, Mbak Ica, dan Una, yang paling bikin sedih selama ini apa? Tidak ada ayah. Kalau Mbak Ica? Saat ayah meninggal. Kalau Ade Una? Saat apa? Saat gak ada ayah ya. Saat ayah meninggal. Sedih ya? Sedih biasa atau sedih banget? Sedih banget. Sedih banget ya. Jadi sebenarnya sedih itu wajar ya. Karena di dunia ini sama Allah setiap manusia itu dikasih ada waktunya sedih, ada waktunya senang ya. Jadi ada sama marah iya. Ada pergiliran antara sedih dan senang. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mengalami yang namanya tahun kesedihan. Tahu nggak tahun kesedihan saat kapan? Saat istri yang lebih meninggal. Yang bernama siapa? Siti Hadijah. Iya. Jadi saat istri Nabi Muhammad meninggal, Siti Hadijah, Rasulullah itu sangat sedih. Bahkan selang tidak jauh dari istrinya meninggal, pamannya yang bernama siapa? Iya, Abu Thalib juga ikut meninggal. Nah, dan yang membuat Rasulullah sangat bersedih karena pada saat meninggal pamannya belum dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu sangat memukul hati Rasulullah. Nah, jadi sedih itu wajar ya. Tapi kita boleh sedih, kita boleh menangis, tapi kita tidak boleh bersedih berlebihan, berlarut-larut. Karena apa? Ketika manusia itu sedih berlebihan, berlarut-larut, maka yang paling senang siapa? Nah, betul. Ada memang benar seperti yang dikatakan kakak dan Mbak Ica tadi bahwa Imam Ibnu Qayyim itu pernah berkata, kesedihan itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, membahayakan kemauan berbuat baik. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih disenangi syaitan melebihi kesedihan seorang yang beriman. Nah, sekarang Bunda dan kakak Mbak Ica, Una, mari kita belajar bahwa sebenarnya kita diberi kemampuan untuk bisa menata hati kita, dan itu semua sudah ada di dalam Al-Quran. Yuk sekarang kita mulai baca ya. Yang pertama, jadi semua terjadi atas izin Allah. Nah, ini sudah tercantum pada surat ataupun surat 64 ayat 11 ya.
Coba kakak yang membaca. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ya itu di surat At-Tawabun. Dan ini juga disebutkan pada surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 dan 23. Sekarang Mbak Ica yang membacakan. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi dari dua surat tersebut kita bisa belajar bahwa semua yang terjadi di dunia ini termasuk sedih ya, termasuk musibah yang bikin kita sedih itu datangnya dari Allah. Jadi atas izin Allah. Nah, betul. Nah, yang kedua adalah semua baik dari Allah. Jadi semua takdir kita itu adalah baik dari Allah. Ini disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Ayo kakak bacakan lagi artinya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, seperti itu ya, bahwa semua takdir dari Allah adalah baik ya, betul ya. Nah, yang ketiga adalah semua sudah terukur. Ini juga tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 286. Yuk Kak Ica, dibacakan surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami. Nah, itu ya yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, fondasi menata batin ketika sedih. Yang keempat yaitu semua kepahitan menggugurkan dosa. Hal ini terdapat pada sabda Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapus Allah Ta'ala. Karenanya sekalipun musibah itu hanya tertusuk duri ya. Bahkan kalau kita kena tusuk duri, jadi kita sakit, itu maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah ya. Jadi digugurkan dosa-dosa. Nah, yang kelima, fondasi menata batin yaitu adalah semua bisa ditolong oleh Allah. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Kakak coba dibacakan surat Al-Baqarah ayat 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ya. Jadi kita harus percaya bahwa pertolongan Allah sesungguhnya dekat ya, benar. Nah, bahwa semua manusia di dunia ini akan diberikan ujian oleh Allah. Nah, kalau Bunda coba tanya,
kalau kita mendapat ujian musibah harus baca apa? Ayo adik Una. Adik Una pasti bisa. Bacanya apa kalau mendapat ujian? Kok? Gimana Bunda kurang bisa mendengar? Coba diulang lagi ya. Jadi semua coba diulang. Kalau kita mendapatkan ujian, kita harus bilang bagaimana? Qadarullahu wa syaa fa'ala. Karena semuanya datang dari Allah. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kan tadi kakak, Mbak Ica, Una, tadi Una ya, bilang kalau sedihnya yang paling sedih itu adalah ketika kehilangan ayah ya. Nah, apa yang dilakukan ketika kakak, Mbak Ica, Una misalnya lagi ingat ayah lagi, aku lagi sedih. Nah, kalau kakak apa yang dilakukan biasanya ketika ingat ayah? Sedih, Iya, ketika sedih apa yang dilakukan? nangis, Nah, setelah nangis apa? tidur, Nah, seperti itu ya. Kalau baca apa? Ketika sedih apa yang dilakukan? Nangis juga. Setelah nangis? Berdoa ya, ayahnya didoain gitu ya. Kalau Una apa yang dilakukan? Ketika ingat ayah, apa yang dilakukan? Nangis juga. Terus setelah nangis apa yang dilakukan? Sholat. Setelah sholat apa? Baca. Berdoa ya. Doanya biasanya apa yang dilakukan? Yang dibaca doanya. Doa untuk kedua orang tua. Coba Adik Una bisa doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ya. Jadi, ketika kita mengingat orang, ketika kita sedih mengingat orang yang kita sayangi sudah meninggal, maka memang harus kita memperbanyak doa karena nanti di sana ayah bisa mendengar doa kita ya. Nah, seperti itu. Jadi bahkan kalau lagi sedih mau nangis sampai ketiduran pun memang boleh ya. Nah, sekarang Bunda coba jelaskan ya kiat-kiat jurusnya ya. Jurus ada 3 jurus untuk bisa melepaskan rasa sedih. Ini Bunda dapat dari Bunda ya. Yang pertama itu adalah mengaku ya. Yang tadi kan sudah mengaku bahwa lagi sedih kepada Allah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mengaku ada 2. Yang pertama mengaku nikmat dari Allah dan mengakui dosa. Nah, kalau mengakui nikmat, kira-kira nikmat apa aja? Ayo kakak. bisa berjalan, bisa melihat, bisa bernapas, Kalau bisa apa? Nikmatnya apa aja selama ini? Bisa makan, bisa jalan, Heeh. bisa melihat, Iya, kalau Una apa saja nikmatnya? bisa baca, Keras? bisa berjalan, Apa lagi? bisa melihat, bisa Berbicara ya, bisa ya, bisa tertawa ya semua. Jadi setiap hari kita itu merasakan nikmat dari Allah. Bahkan di dalam tubuh kita itu sudah terlalu banyak nikmat. Bahkan kalau disuruh menghitung, bisa enggak menghitung nikmat yang ada di dalam tubuh kita? Enggak bisa kan ya, karena saking banyaknya ya. Bernafas, melihat, tadi berjalan, makan, minum. Bahkan kita setiap detik menghirup udara itu adalah semua
nikmat yang luar biasa dari Allah. Dan nikmat yang paling besar adalah ketika kita bisa beriman, beriman dan beribadah kepada Allah. Nah itu ya, itu adalah nikmat terbesar kita yang sering kita lupa. Nah, setelah mengakui nikmat, yang kedua adalah mengaku dosa. Ya, kita setiap orang pasti memiliki dosa. Nah, itu adalah sifat dasar manusia. Pasti setiap manusia memiliki dosa, tapi kita harus punya keinginan untuk meminta maaf kepada Allah ya. Jadi mengakui dosa-dosa kita. Setiap harinya kita harus meminta maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah ya. Namanya taubat ya. Namanya taubat. Nah itu jurus yang pertama adalah jurus pertama apa tadi? Mengaku ya. Yang kedua adalah setelah kita mengaku akan rasa sedih itu, kita harus bisa mengadu ya. Mengadunya kepada siapa? Allah. Nah, ya. Mengadunya pada Allah. Biasanya kalau mengadu saat apa? Saat sedih. Saat sedih. Terus mengadunya saat apa lagi biasanya? Setelah apa biasanya? Selesai? Sholat. Nah, setelah selesai sholat. Setelah selesai apa lagi biasanya mengadunya? Selesai mengadunya, iya. Jadi itu adalah kesempatan kita mengadu. Mengadulah sebanyak mungkin kepada Allah ya. Karena yang membolak-balikan hati kita itu hanya Allah. Nah, untuk yang ketiga, jurus yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan amal. Nah, kalau anak-anak biasanya lagi sedih, ingat ayah. Nah, menyibukkan diri dengan amalnya dengan apa yuk? Sholat. Nah, sholat. Kalau Beca dengan apa? Berdoa. Kalau udah biasanya dengan apa? Kalau lagi sedih, terus ingat ayah. Dengan apa menyibukkan namanya? Mengaji. Ya. Dengan apa? Oh, dengan sholat. Masya Allah ya, tabarakallah ya. Jadi anak-anak ya, ayah itu di sana di alam itu bisa mendengar apapun yang anak-anaknya, yang keluarganya lakukan ya. Itu jika anaknya sholat, mengaji, berdoa, maka ayah akan senang. Nah, berharapnya ketika kita rajin beribadah, rajin mendoakan ayah, berharapnya kan bisa berkumpul di jannah. Nah, berkumpul di jannah bersama-sama dengan ayah nanti ya. Semoga kita semua bisa berkumpul di jannah ya Allah yang bersama ayahnya. Nah, terima kasih ya. Mungkin itu sekian dari kami. Kita mohon doanya dulu kepada ayah almarhum Muhammad Raihan Ashari, semoga dilapangkan kuburnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah bersama. Kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak, terima kasih teman-teman semuanya yang ikut mendoakan ayah kami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.